Deru mesin motor memecah kesunyian di depan sebuah rumah sederhana di sudut kota terpencil itu. Marcel, yang masih lengkap dengan seragam SMA-nya, mematikan mesin tepat di bawah pohon rindang yang beralih fungsi menjadi parkiran darurat. Tanpa melepas tas maupun helm yang masih bertengger di kepala, ia melangkah menuju pintu depan. "Assalamualaikum, Marcel pulang," serunya. Tak lama, daun pintu terbuka. Seorang pria dewasa muncul dengan gaya santai khas orang rumah, kaos oblong putih dan kain sarung. Ia menyipitkan mata, menatap adiknya dengan heran. "Baru pulang, Cel? Tumben sesore ini, dari mana saja?" tanya abangnya. Marcel memilih duduk sejenak di lantai teras, melepas sepatu dan menyusunnya rapi di rak. "Iya, Bang. Tadi ada kegiatan tambahan sebentar di sekolah," jawabnya pelan sambil bangkit berdiri. Ia menghampiri abangnya, meraih tangan pria itu, dan menciumnya dengan takzim. Sang abang mengangguk maklum. "Oh, ya sudah, cepat mandi. Kalau belum asar, salat dulu sana," ucapnya sembari berbalik, memberi jalan bagi Marcel untuk masuk ke dalam rumah. "Sudah, Bang. Tadi bareng teman-teman di musola sekolah," jawab Marcel tenang sebelum kakaknya sempat bertanya lebih lanjut. Ia melangkah masuk menuju kamarnya. Ruangan itu tidak luas dan khas kamar remaja laki-laki, sedikit berantakan dengan tumpukan buku dan aroma keringat yang tertinggal. Tak ada pintu kayu yang kokoh di sana, hanya selembar gorden kain yang warnanya mulai pudar, menjuntai sebagai pembatas privasinya. Marcel meletakkan helmnya di atas meja kecil di samping tempat tidur, satu-satunya tempat yang tersisa di antara tumpukan kertas. Ia menghela napas panjang, menatap sekeliling kamarnya yang sempit namun selalu menjadi tempat paling nyaman setelah seharian di sekolah. "Kalau sudah salat, makan tuh. Abang tadi sudah masak," seru sang abang dari ruang tengah, suaranya menembus tirai kamar Marcel. "Sekalian abis makan, cuciin piring kotornya, ya." Marcel yang baru saja merebahkan diri sejenak, hanya bisa tersenyum simpul mendengar perintah itu. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, "Tiap hari juga aku yang nyuci piring." Sambil terkekeh kecil, ia bangkit dari tempat tidur. Meski lelah setelah kegiatan sekolah, aroma masakan abangnya, sesederhana apapun itu, selalu berhasil menariknya keluar dari kamar. Segar setelah mandi dan kenyang setelah santap sore, Marcel melangkah ke ruang tengah. Di sana, abangnya tampak larut dalam dunianya sendiri. Sebuah laptop jadul dengan bunyi kipas yang menderu pelan terbuka di depannya. Di samping perangkat tua itu, sebuah asbak yang mulai penuh dan sebungkus rokok murahan menjadi saksi kesibukannya. Asap rokok mengepul tipis, menari-nari di bawah lampu ruang tengah yang temaram. Abangnya sesekali menyesap rokoknya, matanya terpaku pada layar sambil jemarinya lincah mengetik sesuatu. Marcel kemudian mengambil tempat di hadapan sang abang. Ia duduk di salah satu dari 3 kursi kayu jati yang tampak kokoh namun sudah usang dimakan usia. Meja kayu di antara mereka menjadi pembatas bisu, saat Marcel hanya terdiam memperhatikan abangnya bekerja dalam kesunyian kota terpencil itu. Suasana mendadak terasa lebih sunyi, hanya menyisakan bunyi detak jam dinding dan ketukan keyboard laptop yang monoton. Marcel meremas jemarinya sendiri di bawah meja, menimbang-nimbang setiap kata sebelum akhirnya memberanikan diri memecah keheningan. "Bang," suaranya agak tertahan, sedikit ragu di hatinya. "Boleh nggak kalau aku ikut camping pramuka ke Bandung?" Ketukan jari sang abang di atas laptop jadul itu tiba-tiba terhenti. Asap rokok yang tadi mengepul tenang kini seolah ikut membeku di udara. Abangnya tidak langsung menjawab. Ia perlahan menoleh, menatap Marcel dari balik bingkai kacamatanya, atau tatapan matanya yang lelah. Sementara puntung rokok di asbak masih menyisakan bara yang memudar. Layar laptop jadul itu masih menyala, memantulkan cahaya pucat ke wajah sang abang. Jemarinya membeku di atas papan tik. Ia tidak langsung menoleh, seolah sedang menimbang beratnya kata "Bandung" yang baru saja meluncur dari mulut adiknya. Perlahan, ia memutar tubuhnya. Tatapannya jatuh tepat di mata Marcel, sorot mata yang lelah namun penuh selidik. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, lalu bertanya dengan nada datar yang tegas. "Berapa hari?" Marcel belum sempat menjawab ketika abangnya melanjutkan dengan kalimat yang memotong harapan, "Kalau lebih dari 2 hari, abang nggak izinkan." Suasana kembali sunyi. Meja kayu jati di antara mereka terasa semakin lebar.
Di kota terpencil seperti ini, perjalanan ke Bandung bukan sekadar perkara jarak, tapi juga soal keamanan dan tanggung jawab yang dipikul sang abang sendirian. Mendengar syarat itu, bahu Marcel yang tadi tegang langsung merosot lega. Wajahnya cerah seketika. "Cuma 2 hari kok, Bang. Sumpah," serunya, hampir tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Abangnya terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis, jenis senyum yang jarang terlihat di tengah kepulan asap rokok dan tumpukan kerjaan di laptop jadul itu. "Ya sudah, Abang izinkan," ucapnya pelan. "Kapan berangkatnya?" Namun, sebelum Marcel sempat bersorak, abangnya kembali menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa dibantah. "Oh, ya, nanti abang akan konfirmasi langsung sama guru kamu. Benar atau tidak sekolah mengadakan camping ini? Jangan sampai kamu cuma main-main ke sana." Marcel menelan ludah. Senyumnya sedikit tertahan, tapi ia mengangguk mantap. Ia tahu, di balik sikap curiga itu, abangnya hanya ingin memastikan adiknya aman di kota orang. "Minggu depan, Bang," jawab Marcel dengan nada yang mulai naik 1 oktat, sedikit rasa kesal terselip di sana. "Katanya berangkat hari Kamis, dan kita pulang hari Sabtu. Soalnya hari Minggunya ada acara lagi di sekolah." Marcel mengembuskan napas panjang, menatap meja kayu jati itu dengan wajah cemberut. "Abang kayak nggak percaya saja sih, ah." Mendengar nada bicara adiknya, sang abang tidak langsung marah. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dari rokok murakannya, lalu mengembuskan asapnya perlahan ke samping, menjauh dari wajah Marcel. Suara ketikan di laptop jadul itu berhenti total sekarang. "Bukannya nggak percaya, Cel," sahut abangnya tenang, suaranya berat tapi tegas. "Tapi kamu itu tanggung jawab abang. Kalau ada apa-apa di jalan, yang dicari itu orang rumah, bukan teman sekolahmu." Ia mematikan puntung rokoknya di asbak yang sudah penuh, lalu kembali menatap layar laptop. "Ya sudah, pokoknya abang tanya guru dulu. Titik."